termasuk peternakan. Nah, di situ mereka akan menyampaikan. Nah, di samping kita harus melihat ke bawah atau turun ke masyarakat sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Pasti di situ akan ada informasi-informasi yang perlu kita sampaikan pada pemerintah daerah. Jadi tidak hanya kita apa kata pemerintah daerah, tapi dengan kami yang ada di lembaga DPRI sebagai wakil masyarakat ini juga ingin tahu informasi di masyarakat apa, kita sinkronkan dengan pemerintah daerah, bisa menekankan kenapa ini terjadi, kekurangan yang harus dipenuhi harus disampaikan. Kalau mereka ini diberikan, kamu ini kurang ini, mungkin bisa menyelesaikan. Tapi ini kadang-kadang kendala di situ. Makanya dalam hal ini pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Peternakan, kami tekankan di Komisi B ya sebagai mitra kerja agar lebih fokus untuk vaksinasi ya, vaksinasi kepada para ternak ini. Kemarin hampir sekian ratus ribu sapi yang sudah dilakukan berarti ya Pak? Sudah dilakukan. Warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jatim, senang sekali Tania kembali untuk menyapa dulur-dulur Jatim tentunya dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur di Jatim Channel kesempatan kali ini. Dan topik yang akan kita bahas ini sangat menarik dulur-dulur Jatim, karena kalau misalnya kita membahas Jawa Timur itu sudah terkenal dengan lumbung pangan nasional karena gudangnya sapi, rajanya telur, kemudian juga sentranya susu. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sering mampir di benak kita kalau provinsinya gudang ternak, apakah peternaknya ini sudah sejahtera atau justru masih menggunakan cara-cara lama yang hasilnya hanya pas-pasan begitu ya? Untuk menjawab kegelisahan itu, episode kali ini kita akan mengangkat topik mengenai peternak naik kelas dari produksi tradisional ke industri modern. Dan tentunya narasumber kita juga pasti tidak main-main untuk membahas hal ini, karena saya sudah bersama dengan narasumber istimewa. Beliau ini merupakan politisi senior yang kenyang pengalamannya baik di eksekutif maupun legislatif. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Edi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Edi, senang sekali meskipun ini bukan pertama kalinya saya berjumpa dengan Pak Edi, tapi semangat Pak Edi untuk Jawa Timur ini masih kerasa luar biasa sekali. Apalagi topik kita ini pasti relate sekali dengan Pak Edi yang banyak berkecimpung juga peternak naik kelas dari produksi tradisional ke industri modern. Kalau Pak Edi sendiri melihat peternak yang ada di Jawa Timur saat ini bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jawa Timur ya. Yang pertama, tentunya saya sebagai warga Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat yang ada perencanaan insya Allah dalam tahun 2026 nanti. Apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertanian, Pak Amran ya, Menteri Amran, yang ada rencana untuk membangun pabrik ternak raksasa. Nah, pabrik ternak raksasa ini akan dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar 4, sekian T ya. Yang ada di Jawa Timur hanya di Kabupaten Probolinggo. Ya. Dan satunya nanti mungkin di Jawa Barat, kita pun tahu. Itu anggarannya sekitar 2, sekian T. Lah, kenapa pemerintah pusat memberikan harapan masyarakat Jawa Timur untuk mendirikan pabrik raksasa peternak sapi? Tentunya Jawa Timur tadi sudah sampaikan sebagai lumbung pangan nasional, di samping pertanian juga peternakan. Menurut kami di sini yang jelas ada harapan untuk pemerintah pusat, karena dengan program-program yang dicanangkan saat ini dalam waktu sampai masa jabatan Presiden Prabowo 5 tahun, yaitu MBG, makan bergizi gratis, yang tentunya itu bagian dari kebutuhan program Pak Prabowo.
Dan tentunya Jawa Timur ini memang kalau kita melihat kapasitas kebutuhan daging secara nasional, kita hanya mampu menyiapkan sekitar 57% yang dibutuhkan untuk kebutuhan daging sapi. Sedangkan untuk kebutuhan susu, ya, itu juga bagian untuk melengkapi MBG, itu hanya mampu 27%. Dari 27% ini termasuk sapi perah, satu-satunya yang diharapkan adalah Jawa Timur. Kalau Jawa Timur ini merupakan wilayah yang sangat potensi bagi peternakan sapi, yang meliputi ada beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Timur. Salah satunya Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, terus Petambatu, Pasuruan Kabupaten, dan Probolinggo Kabupaten. Dari 5 daerah ini yang mampu mengatasi kebutuhan pokok sebagai lumbung nasional, samping kebutuhan daging sapi juga kebutuhan susu. Nah, tentunya dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ini sangat luar biasa nantinya ke depan. Terus yang kedua, pemerintah provinsi pada beberapa bulan yang lalu sudah memberikan pembagian ternak sapi pada petani ternak sapi di Jawa Timur. Itu import dari Australia untuk pembesaran ternak sekitar 10.800 sapi yang digulirkan atau diberikan pada para petani sapi yang ada di Jawa Timur. Dan ini paling tidak akan bisa membantu kebutuhan nasional yang dimana konsen pemerintah provinsi ini adalah kembali lagi bagaimana peternak di Jawa Timur bisa ada peningkatan, baik hasil yang mereka kerjakan maupun peningkatan produksi yang dilakukan. Kalau sejauh ini, apalagi Bapak kan ada di dapil yang salah satu areanya adalah tempat penghasil produksi sapi itu ya Pak, susu maupun daging begitu ya. Betul. Ada di dapil 3, Kabupaten Kota Pasuruan serta Probolinggo. Melihat begitu pesat perkembangan peternakan begitu ya, sejauh ini keluhan apa yang banyak disampaikan peternak kepada Pak Edi sendiri? Yang jelas masyarakat sekarang yang membutuhkan adalah harga pangan ternak itu yang masih terlalu tinggi begitu ya tinggi. Pak? Ada wacana lagi dari pemerintah pusat, wacana Kementerian Pertanian dan Peternakan ini juga akan membuat usaha-usaha baru, terutama produk-produk makanan para peternak, baik untuk makan peternak ayam, peternak sapi, peternak kambing. Ini yang diharapkan oleh para petani ini kan agar bisa menjangkau untuk pakan para peternak itu. Nah, rencananya ada 30 perusahaan nanti yang akan didirikan oleh pemerintah pusat. Tapi sejauh mana tepat dan waktunya untuk terrealisasi ini sekedar wacananya sampaikan oleh Menteri. Jadi yang jelas kami berharap dalam hal ini, karena ini menyangkut masalah kebutuhan pokok pemerintah pusat, dalam arti dengan program-program baik makan bergizi gratis, ini harus lebih banyak konsen. Jangan sampai program yang berjalan saat ini di tengah jalan terputus, karena akan menghadapi kendala-kendala kebutuhan pokoknya. Nah, oleh karena itu konsen Kementerian Pertanian dan Peternakan harus betul-betul difokuskan pada pemerintahan presiden yang sekarang ini, gitu loh. Sebagai visi misi pemerintahan pusat dalam hal ini presiden. Nah, yang pertama peternak yang ada di Jawa Timur ini keluhannya yang tadi disampaikan, baik kebutuhan pakan, terus kedua perhatian pemerintah terhadap kesehatan hewan ternak. Contoh, kemarin beberapa bulan yang lalu kan Jawa Timur mengalami adanya PMK, ya, penyakit kuku
kuku dan mulut itu kan melebihi seperti kalau kita ingat adalah COVID ya, karena PMK ini jenis penyakitnya kan sama dengan COVID. Jadi penyakit sapi ini bukan karena faktor kesehatan tubuhnya, tapi faktor manusia juga bisa pengaruh. Makanya dalam hal ini pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Peternakan, kami tekankan di Komisi B ya sebagai mitra kerja agar lebih fokus untuk vaksinasi ya, vaksinasi kepada para ternak ini. Ya. Kemarin hampir sekian ratus ribu sapi yang sudah dilakukan berarti ya Pak? Sudah dilakukan selama 2 bulan ini, alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai teratasi. Okay. Kalau dari Pak Edi sendiri sebagai anggota Komisi B, sebenarnya kalau kita membahas tentang mendorong kemajuan sektor peternakan yang ada di Jawa Timur, bagaimana langkah yang harus dilakukan Pak? Yang pertama, tidak hanya pemerintah untuk memberikan bagaimana peternak itu harus besar dan sehat, tapi tidak dengan kondisi saat ini, karena bagaimanapun kita mengharapkan para peternak bisa menikmati, ya, bisa menikmati baik hasil yang mereka lakukan, tapi bagaimana dengan kondisi secara berkelanjutan dalam arti yang tidak harus kita ikuti perkembangan masa ternak ini. Dalam arti kembali pada menuju peternak yang modern, ya, menuju peternak yang bisa mengikuti kemajuan. Dalam arti secara umum agar peternak ini bisa naik kelas, ya, dan tidak harus mengikuti peternak yang modern, di mana sistem peternakannya harus ada perubahan, gitu. Perubahan dalam arti bagaimana pensajian makannya. Kalau dulu peternak kan umumnya yang penting ternak bisa kita masukkan kandang, kita kasih makan, selesai. Tapi sekarang kalau kita ingin memberikan pemahaman atau memberikan pendidikan pada usia-usia dini atau generasi muda, ini kan perlu ada pemahaman terhadap bagaimana mereka bisa mengikuti, bagaimana mereka harus bisa meneruskan apa yang telah diberikan pada anak-anak dan sebagainya dari para peternak ini, kan itu. Contoh dalam arti bagaimana membuat kandang sapi ini harus bersih. Sekarang kan sudah mulai ada perubahan para peternak sapi ini yang tadinya mereka cukup di kandang, tapi sekarang sudah mulai membuat bentuk permanen kandang-kandang sapi yang sering kita lihat, tempat makannya sudah tersedia, terus tempat minumnya juga tersedia. Nah, ini paling tidak bisa melakukan atau memberikan pembelajaran pada generasi muda yang ada. Karena tidak mudah sekarang itu, regenerasi akan terus, ya, baik peternak sapi atau pertanian, kan membutuhkan penerusnya. Betul. Tapi kalau kita biarkan sampai saat ini, nanti akan habis. Setuju. Mereka akan beralih ke hal yang lain. Nah, dan tidak bagaimana sikap-sikap para petani atau peternak ini bisa memberikan edukasi, memberikan pendidikan, mereka bisa melanjutkan apa yang telah diberikan pada para peternak, terutama pada keluarganya. Iya, kalau kita membicarakan terkait generasi begitu ya Pak Edi ya. Kalau saya lihat justru anak muda sekarang itu larinya nggak mau jadi peternak gitu ya, dengan berbagai alasan. Tentunya lebih milih ke kota, cari pekerjaan di perusahaan. Pak Edi menyikapi hal seperti ini bagaimana Pak? Ya, memang sekarang kita dihadapkan pada tuntutan. Tuntutan, bukan tuntutan zaman, tuntutan persoalan yang mana sekarang seakan-akan mereka yang sudah lulus sekolah, saya harus menjadi pejabat pemerintah atau ASN, ya kan? Sebenarnya enggak. Kalau mereka sudah mendalami keilmuan terutama dari kelulusan sarjana, kan bisa diterapkan di desanya. Nah, itu. Baik dari pertanian, makanan maupun pertanian hewani, ya, kan bisa mereka pengabdiannya ke desa. Karena peluang itu diharapkan oleh masyarakat desa.
dengan selama mereka mendapatkan ilmu di pendidikan tinggi bisa diterapkan sana. Betul. Iya kan, yaitu kembali lagi bagaimana menciptakan menjadi peternak yang modern. Iya. Bagaimana petani itu bisa naik kelasnya, kan itu dari ilmu itu. Nah sekarang kan sudah banyak terjadi, mahasiswa sudah kembali kepada wilayahnya atau daerah tinggalnya untuk mengembangkan peternakan atau ilmunya yang didapatkan. Itu. Tapi ternyata faktanya ini Pak, di 68% hingga 70% peternak Jatim masih tergolong skala rakyat. Yang artinya di sini mereka masih belum sepenuhnya naruh industri modern di dalamnya. Melihat hal seperti ini Pak Edi, tanggapan dari Pak Edi seperti apa? Ya memang itu dibutuhkan waktu, yang jelas dibutuhkan waktu. Tidak serta-merta kita menginginkan harus kembali ke desanya, bangun desanya. Perlu adanya pemahaman lah terhadap baik terutama pemerintah. Betul. Memberikan pelatihan, memberikan pendidikan agar mereka akan sadar bahasanya ilmu yang saya dapatkan ini kalau kita berikan ke tujuannya di luar keilmuannya ini kan tidak ketemu. Tapi kalau sudah masuk di bidangnya baik perekonomian, pertanian, ya kecuali ilmu sosialnya kan nggak bisa diterapkan. Tapi ilmu-ilmu teknik kan bisa diterapkan di desanya. Karena desa kan tempatnya segala keilmuan gitu loh. Asal usulnya di situ. Nah, itu perlu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Penyadaran, pemahaman, terutama pada orang-orang tua kita. Iya, itu yang paling penting, pendidikan sana. Betul. Agar mereka bisa membangun desanya melalui ilmu yang didapatkan. Ya. Pak, mungkin bisa jadi dari anak muda itu merasa itu kurang menjanjikan begitu ya, karena kalau kita berbicara di peternakan sendiri, kan belum pasti ya Pak hasilnya akan berapa, kemudian di tahun ini, upaya apa yang harusnya dilakukan pemerintah sendiri untuk akhirnya bisa memberikan rasa aman, atau artinya daya serap lokalnya ini? Ya kembali lagi, memang secara umum, mereka masih melihat dari satu sisi, ya. Wah, kalau usaha ini nggak akan untung. Usaha untung, kan mereka belum mengerjakan. Ya, belum mengerjakan. Tapi kalau mereka ini diberikan pemahaman, terutama bagi para peternak yang sudah lama, dan tidak menutup kemungkinan sudah banyak pengusaha muda ini yang berhasil ini, karena ada kemauan, ya, kemandiriannya kuat. Itu yang paling penting. Mental usahanya ini harus betul-betul dipahami kita semua. Ya kembali lagi, ya hal seperti itu tidak mudah. Ya karena sekarang sudah dituntut kita harus kerja di kota, pasti akan berhasil. Dan itu nggak pasti seperti impiannya, iya kan? Kita sudah tahu lah. Tapi yang paling penting lagi, kita sebagai orang tua paling tidak mengemankan ilmu kalau tidak dimanfaatkan masyarakat percuma. Kalau mereka itu sekian tahun mengenyam pendidikan di kesarjanaan. Ayo silakan untuk diterapkan di desa kita masing-masing. Mungkin selain tenaga ahli yang kurang mumpuni, yang artinya tenaga ahli yang kemudian tidak masuk lagi di lokal, salah satu isu utamanya adalah efisiensi. Di mana peternak Indonesia ini, utamanya ada di Jawa Timur begitu ya Pak ya, terkait dengan biaya operasionalnya tinggi. Jadi mereka dari pengolahan limbahnya dan lain-lain. Bagaimana kemudian dari Komisi B ini memberikan informasi terkait dengan pengelolaan itu, Pak? Pengelolaan terhadap pakan, pengelolaan limbah, itu kan mungkin selama ini ada yang merasa kurang transparan juga. Aksesnya susah, bikin pengolahan limbahnya kurang paham. Akhirnya merusak lingkungan juga. Ya, ini kan menjadi kekhawatiran bersama bagi masyarakat. Itu dibutuhkan adanya sinergitas, ya. Hubungan antara para lembaga yang ada, baik itu peternakan, pertanian, karena ini menyangkut hal yang dibutuhkan para peternak yang ada. Tadi kalau disampaikan bagaimana kita tidak harus paling tidak mempunyai mempunyai partisipasi dalam arti
saya butuh ini tidak satu hal ini, tapi bagaimana menciptakan kebutuhan ini di lain rutinitas itu tadi. Katakan pakan ya, yang biasanya mereka pakan membutuhkan dari industri. Tapi bagaimana kita mengelola pakan secara lokal, tradisional tadi. Nah ini yang harus dikembangkan, terutama keilmuan dari para anak-anak kita yang sarjana lulus itu bisa menciptakan seperti itu. Nah, tentunya ini adalah peran pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan untuk bisa mendorong atau memberikan supporting lah terhadap masyarakatnya di daerah masing-masing itu untuk bersama-sama memberikan atau menciptakan suatu hal yang sangat positif bagi para peternak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang tidak hanya keluhan masyarakat petani saja, tapi seluruh petani semua juga mengeluh masalah harga pakan mahal, terus hasil produksi murah. Nah, ini dibutuhkan pemerintah. Pemerintah harus hadir. Perannya pemerintah di situ di bagian apa, Pak? Harus hadir bagaimana harga-harga ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena saya yakin pemerintah pusat ini juga sudah memberikan kontribusi, bisa memberikan subsidi, baik pakan maupun kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Cuman realisasi di lapangan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Nah ini yang harus dicari oleh pemerintah daerah. Kenapa bahan ini langka? Kenapa harga ini kok mahal? Faktornya apa? Ini kan perlu turun pemerintah ini, agar masyarakat bisa menikmati atau bisa merasakan keringanan kebutuhan mereka sehari-hari. Itu faktornya cuma itu aja. Kalau kita membahas terkait dengan masyarakat, Pak, pasti masyarakat yang ada di daerah dan di kota ini pemahamannya akan beda, apalagi terkait dengan teknologi. Misalnya informasi terkait harga pakan begitu ya. Mungkin yang masyarakat di kota jauh lebih cepat, paham betul tentang harga pakan. Bisa jadi yang ada di desa belum tahu. Nah ini bagaimana pemerintah bisa masuk di dalam situ untuk akhirnya tidak meninggalkan gap antara masyarakat peternak yang ada di kota maupun masyarakat peternak yang saya bisa bilang di pinggiran begitu, Pak. Kembali lagi, saya katakan kembali lagi, tergantung pemerintah, terutama pemerintah daerah. Makanya pemerintah pusat ini programnya selalu memberikan keringanan kebutuhan masyarakat. Akhirnya di situ muncul mensubsidi, Nah, tinggal bagaimana peran pemerintah daerah ini, apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat bisa terrealisasi ke masyarakat di situ tentunya. Tapi kadang-kadang barang yang terkait dengan sifatnya barang yang menguntungkan, ini adalah tersendat di tengah-tengah. Ada faktor-faktor distributor. Kadang-kadang gitu lah. Distributor kadang-kadang tahu pasar. Mana masyarakat yang butuh, mana yang tidak. Ini ada oknum-oknum yang terjadi seperti itu. Pada waktu panen, subsidi pupuk ini nggak diturunkan. Pada saat tanam ya, ini nggak turunkan. Nah, petani kan butuh pupuk untuk menanam barang yang ditanam itu. Tapi begitu tidak musim tanam, pupuk dimurahkan. Nah, ini ya sebagai apa istilahnya persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Nah, tentunya distributor hal yang diberikan oleh pemerintah ini sebagai penyalur pada masyarakat, mempermudah penyaluran ke masyarakat. Tapi apakah dari pemerintah sendiri khususnya yang ada di DPRD begitu ya Pak, melakukan pengawasan lebih yang terkait dengan penyaluran maupun bagi peternak sendiri? Yang jelas kita hanya melihat kuota di daerah. Kalau kami di provinsi, kebutuhan pangan petani di Jawa Timur berapa butuhnya, kan itu aja. Tapi penyaluran ke bawah itu adalah peran dari pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah pasti akan tahu daerah kabupaten kota mana yang dibutuhkan untuk kebutuhan petaninya. Kan dilihat dari luasan lahan yang ada di daerah kan sudah ketahuan. Oh ini harus diberikan 10 ton sekian untuk daerah A, ini cuma 5 ton.
karena pembagian dari 38 kabupaten kota. Nah, tinggal setelah turun ke daerah, bagaimana pemerintah daerah tersebut untuk bisa menyalurkan. Nah, tapi kalau di Jawa Timur sejauh ini apakah penyalurannya sesuai, Pak? Atau masih ada keluhan dari masyarakat juga terkait penyaluran pakan ini? Kalau dari pemerintah provinsi sendiri sesuai sudah, sesuai dengan kewilayahan ya, 38 kabupaten kota ini. Tinggal ya memang kadang-kadang untuk kebutuhan semua daerah nggak akan mencukupi. Baik datangnya dari pemerintah pusat, turun ke pemerintah provinsi, yang harusnya pemerintah provinsi harus butuh sekian, kadang-kadang nggak nyampe. Nah itu pun masih akan dibagi habis dari 38 wilayah. Ya memang perlu ada perhatian khusus ini nantinya terhadap keputusan pemerintah pusat, dan tidak melihat daerah-daerah mana yang sangat membutuhkan, yang tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan para petani. Itu terkait dengan penyaluran pakan dan juga pupuk ya Pak ya. Tapi kalau misalnya pengawasan terhadap, misalnya kalau tadi ada PMK, kesehatan hewan ternak itu sendiri, bagaimana sejauh ini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukannya? Kalau tugas kami adalah pengawasan ya. Tentunya segala sesuatu informasi yang kita dapatkan kan bagaimana peran pemerintah daerah. Kita akan mempertanyakan sana sesuai dengan bidang masing-masing. Iya tak? Kalau kita bicara masalah kehutanan ya tentunya kita akan ingin tahu sejauh mana kehutanan di Jawa Timur, termasuk peternakan. Nah di situ mereka akan menyampaikan. Nah di samping kita harus melihat ke bawah atau turun ke masyarakat sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota dewan, pasti di situ akan ada informasi-informasi yang perlu kita sampaikan pada pemerintah daerah. Jadi tidak hanya kita apa kata pemerintah daerah, tapi dengan kami yang ada di lembaga DPRI sebagai wakil masyarakat ini juga ingin tahu informasi di masyarakat apa, kita sinkronkan dengan pemerintah daerah. Dan Pak Edi, ini kalau kita membahas terkait dengan modernisasi bagi peternak, untuk melangkah ke modern dari masyarakat tradisional, apa saja sebenarnya faktor yang dibutuhkan selain dengan kesejahteraan tadi ya Pak, pakan dan lain sebagainya begitu ya? Apa yang harus dibantu? Tapi sebelum itu kita boleh minum dulu Pak Edi, monggo. Ya, masih dalam tema yang sama begitu ya Pak Edi, terkait dengan industri peternak naik kelas ya, dari tradisional menuju ke industri modern. Kita membahas masuk lebih dalam industri modern bagi peternak. Di samping berbagai tadi yang disebutkan oleh Pak Edi, apa sebenarnya komponen yang bisa dikategorikan ini peternak sudah modern? Harus seperti apa peternak modern itu Pak? Ya tentunya banyak perubahan yang harus dilakukan. Yang tadi sudah saya sampaikan, pertama tempat. Tempat ternak tersebut. Terus bagaimana alat yang dilakukan oleh para petani terhadap ternaknya, termasuk alat mengukur kesehatannya. Ini kan sudah mulai banyak bentuk-bentuk elektronik ya. Itu. Terus kedua, pakan yang harus disajikan atau yang diberikan pada para peternak yang dilakukan. Hewan ternaknya itu ya Pak? Itu. Dan kedua, harus mengetahui pasar. Ya kan, pasar, karena harga ternak itu kan fleksibel ya, naik turun. Nah ini yang harus dilakukan. Tentunya di situ banyak nanti hal-hal yang harus diikuti, karena perkembangan modern ini kan nggak bisa kita hindari. Betul. Harus kita ikuti terus. Nah ini dibutuhkan para peternak yang betul-betul paham dan serius untuk mengikuti perkembangan. Tapi kalau dari pemerintah sejauh ini bagi para peternak sudah ada bentuk pelatihan atau mungkin edukasi terkait dengan peternak modern itu bagaimana? Pasti, gitu, karena pemerintah ini kan yang mengetahui awal sumber untuk bisa disampaikan oleh masyarakat. Apapun yang harus disampaikan dalam arti untuk jangan sampai ada keterikailan, hal-hal yang sifatnya tidak mempercepat usahanya mereka. Itu tergantung bagaimana memberikan pelatihan para petani, petani ternak. Terus tergantung bagaimana bisa memberikan
permodalan. Nah ini yang sangat dibutuhkan. Ya, ini. Kadang-kadang masyarakat yang penting dibantu. Ya. Kalau nggak dibantu saya nggak mau kerja. Betul. Apalagi ini kan aspeknya cukup banyak ya, tempat butuh duit, alatnya juga butuh uang kembali, pakannya harus yang berkualitas juga. Lalu dari pemerintah sebenarnya ada bantuan untuk biaya pinjaman uang. Apakah ada seperti itu atau bagaimana pemerintah ini mensiasati supaya permodalan ini tetap ada untuk para peternak ini sendiri, Pak Edi? Tapi kalau soal bantuan permodalan, permodalan, itu kan bukan wewenang pemerintah daerah. Itu bidangnya adalah perbankan, ya. Tapi kita hanya bisa membantu dalam arti bentuk alat. Nanti bentuk alat. Kalau petani padi kita bantu kebutuhan alatnya. Jadi bentuk barang yang kita bantu. Tapi kalau bentuk keuangan aturannya nggak ada itu. Pemerintah nggak dari boleh. BUMD begitu ya Pak? Mungkin itu dari BUMD kan termasuk perbankan ini BUMD. Itu yang bisa memberikan kemudahan bantuan permodalan dengan bunga kecil, ringan dan sebagainya. Tapi mungkin yang bisa dipastikan oleh pemerintah adalah terkait dengan kompetitifnya biaya jual mungkin Pak. Bagaimana itu untuk memastikan biaya jual ini tetap dalam kondisi yang tidak merugikan peternak sendiri, misalnya penjualan susu, daging, telur dan lain sebagainya. Kalau selama ini, terutama kalau untuk peternak sapi perah, itu kan melalui koperasi, ada koperasi susu, ya, yang menampung hasil petani ternak susu atau sapi perah, itu sudah ditampung. Nah, ini kadang-kadang kendalanya dari koperasi itu sendiri. Untuk menjual ke industri, ini kadang-kadang harganya tidak seperti yang diharapkan. Petaninya maunya minta tinggi, begitu koperasi susunya menerima permintaannya, nah koperasi terkendala dengan industri. Nah, ini yang satu hal yang betul-betul kita sayangkan ya. Sebetulnya anak bangsa kita ini, para petani ternak ini, sebetulnya kreativitasnya luar biasa. Kan kita sering melihat bagaimana sajian-sajian produksi mereka ini ditampilkan melalui UMKM. Betul. Ya kan? Tapi mereka terkendala oleh izin. Contoh produksi. Itu pemerintah tidak membantu juga Pak terkait dengan perizinannya ini? Ya ini memang harus serius pemerintah. Contoh kita banyak produk-produk lokal ya, dari para petani atau pencipta kuliner ya terutama. Ini kalau kita ukur, kalau kita mau jujur, kualitas susu atau apa namanya itu, kalau bahasa ternak itu, persentasenya susunya lebih besar peternak. Jadi kualitas susunya itu lebih, katakan satu, kalau yang industri satu, ini bisa dua. Ini kenapa nggak disikapi oleh pemerintah? Iya itu. Nah, mereka juga berupaya, berusaha memproduksi. Benar. Nah, kenapa kok mereka kendalanya kesulitan izin? Jadi mau kita jual, kan kalau nggak ada izin kan berarti kan sudah ilegal kan. Iya, betul. Tapi mereka terpaksa akhirnya pasarnya di lingkup desanya. Tapi kalau kita rasakan kualitas susu sama susu yang dibuat industri, ini kekentalnya lebih banyak itu. Justru lebih premium yang punya masyarakat Jawa Timur itu. Nah ini perhatian pemerintah, terutama mungkin kami yang di DPR ini juga akan bisa menekankan kenapa ini terjadi. Kekurangan yang harus dipenuhi harus disampaikan. Kalau mereka ini diberikan, kamu ini kurang ini, mungkin bisa menyelesaikan. Tapi ini kadang-kadang kendala di situ. Gitu. Tapi ini dengan berbagai permasalahan yang muncul ya Pak Edi ya, adakah kebijakan dari DPRD sendiri untuk akhirnya bisa lebih mensejahterakan peternak juga ya? Apalagi dengan berbagai hasil yang luar biasa bagusnya itu tadi, kan sayang ya artinya Pak, untuk akhirnya dibiarkan saja. Di samping mereka menjual hasil susunya, tapi dia mempunyai bagaimana hasil susunya kita produksi di luar itu. Nah ini yang harus kita dorong. Pekerjaan sampingan yang mereka lakukan. Sambil mereka menjual sehari-harinya hasil susu perahnya, tapi dia kepingin menciptakan susu yang produktif gitu kan.
Ini kendalanya di sini. Nah, kami di DPR juga sudah menyampaikan pada pemerintah provinsi, terutama melalui dinas peternakan ini, untuk bisa disampaikan ke dinas yang terkait. Ya, jangan sampai hasil anak bangsa ini nggak bisa tercapai gitu loh. Itu harapan saya. Sayang gitu loh. Iya, betul. Katanya Indonesia harus sejahtera masyarakatnya, tapi kenyataannya mereka kesulitan seperti itu. Tentunya niatan baik ini kan harus kita tangkap, harus kita perhatikan di situ. Kalau sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan ya Pak? Kami selama ini kan cuma mendengar suara-suara yang di masyarakat. Salah satu keluhan seperti itu. Betul. Pak, gimana saya menjual ini, sudah banyak yang kepingin pesan, tapi kami nggak berani karena tidak mendapatkan izin. Bukan tidak mendapatkan, kesulitan izin. Nah, kalau pemerintah itu ada kesulitan, ya mereka harus didorong. Harus didorong untuk izin ini bisa terrealisasi, kamu harus seperti ini, kan gitu. Tempat ya sudah ada. Hasil yang dikerjakan ya manfaat pada masyarakat, kecuali yang diproduksi ini merugikan masyarakat lain lagi. Ini kan manfaat untuk masyarakat lain. Kalau sejauh ini Jawa Timur sendiri hasil produksinya itu masih dibawa kemana memang Pak Edi? Untuk susu perahnya, produk yang tadi. Iya, produk-produknya. Ya cuma di lokal wilayahnya daerahnya sendiri. Iya, nggak sampai ke luar kota, kan nggak berani. Padahal kalau Jawa Timur sendiri kan lumbung pangan nasionalnya ya Pak. Makanya itu kan kita kan heran di situ. Iya. Herannya kan di situ. Kenapa pemerintah tidak hadir ke sana, tidak begitu menangkap kemauan masyarakat yang seakan-akan dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa nggak ditangkap? Ya tugas pemerintah kan seperti itu. Kalau pemerintahnya nggak mau, biar aja kamu ribut. Nah, susah ini kan gitu lah. Nah, kita yang di lembaga DPR kan cuma dapat keluhan, ya, Pak. sudah mengawasi, dapat keluhan, begitu keluhan kita sampaikan, nggak ada realisasi. Ini kan sulit juga. Yang harusnya bergerak ini siapa berarti Pak? Pemerintah yang harus bergerak. Pemerintah kan punya alat. Di bawahnya kan, iya kan? Dinas-dinas dan lain-lain. Dinasnya, ada pemerintahan daerahnya, kabupaten kota. Di bawah pemerintah daerah juga ada dinasnya. Itu. Kadang-kadang kita heran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, nggak nyambung gitu loh. Kalau dari Komisi B sendiri Pak, sejauh ini pemantauan yang dilakukan dan pengawasan ini apakah cukup di daerah yang memang mayoritasnya adalah peternak atau ke daerah-daerah yang kecil juga, yang di pinggiran juga begitu? Yang dilakukan bentuk pengawasan seperti apa Pak dari Komisi B terkait peternak ini? Yang jelas kita ternak kan bukan fokus pada satu peternakan, beberapa peternakan. Ya. Karena sudah ada kan di daerah-daerah penghasil ternak kan banyak. Kalau kita ngomong masalah sapi ada 5 daerah tadi. Kalau kita mau bicara masalah ternak ayam petelur, pusatnya ada di Blitar kan gitu. Nah termasuk peternak kecil-kecil yang lain, bagaimana bisa menguasai pangsa pasarnya seperti daerah yang produktif. Iya. Ya, ini pemerintah harus juga turun agar bisa menyampaikan, memberikan pembelajaran atau keilmuannya kepada para peternak. Karena mereka ditaruh di dinas-dinas yang terkait kan tentunya orang-orang yang mampu, orang yang ahlinya kan gitu lah. Nah, ini harus bisa mengeterapkan keilmuannya kepada masyarakat. Walaupun masyarakat di bawah itu di samping juga mempunyai keilmuan, dan tidak pemerintah harus mensikapi, melihat satu wilayah, satu kecamatan, baik desa, siapa tokoh-tokoh yang terkait dengan dinas saya. Ini diajak bicara, saya yakin akan bisa ketemu. Kalau selama ini pemerintah hanya mengandalkan rutinitas kegiatan, kan nggak ada artinya akhirnya. Tapi kalau alokasi anggaran dana untuk peternakan yang merupakan sektor yang cukup penting juga di Jawa Timur, ada atau tidak ya Pak? Pasti ada, karena semua. Dalam bentuk apa biasanya? Bantuannya ya? Bantuannya berarti, tadi kebutuhan alat. Oh alat. Alat, apa? Bantuan alat, terus
kebutuhan edukasi atau pelatihan itu aja. Tapi kalau bantuan dana pemerintah nggak bisa, aturannya nggak boleh itu. Tapi kalau bentuk bantuan alat, kebutuhan masing-masing masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya, itu peran pemerintah provinsi, termasuk pemerintah daerah. Oke, yang saya tanyakan juga ini ke Pak Edi, yang pastinya tahu juga peternakan yang ada di Jawa Timur. Kalau saya tanyakan role model peternakan yang ada di Jawa Timur yang bisa dibilang tingkat hasilnya itu cukup bagus, kemudian dari tingkat modernisasi dan pengelolaan cukup bagus, ini di daerah mana yang ada, Pak? Tinggal ternak apa itu? Susu deh, susu dan daging sapi berarti ya? Ya, yang jelas Pasuruan tempat. Pasuruan. Pasuruan dan Probolinggo. Bentuknya seperti apa itu, Pak? Ya, bentuk industri tadi, industri peternakan. Oke. Jadi model mereka yang lakukan yang tadinya bentuk tidak modern menjadi modern. Yaitu tadi tempat-tempat ternak yang harus diperbaiki. Gitu. Dan tentunya itu akan menjaga kesehatan. Contoh satu, Pak. Kalau kepingin melihat sapi itu sehat, ya, itu kalau malam atau siang harus tidur. Oh, hewannya Pak? Bukan orangnya kan? Harus tidur. Tidurnya bukan berdiri, harus duduk. Oh gitu. Jadi kalau 24 jam sapi itu nggak duduk, berarti nggak sehat. Oh baik. Itu salah satu. Seperti manusia berarti kurang lebih ya Pak? Makanya supaya mereka bisa menikmati untuk tempat tinggalnya di kandangnya harus dimodernisasi. Gitu loh. Ya, harus bersih, jaga kebersihannya. Kotoran harus Oke. Kalau tradisional kan enggak. Seminggu 2 minggu itu di situ aja. Itu salah satu untuk memberikan peternak naik kelas. Nah ini dia. Nah tentunya Pak, harapannya untuk peternak yang ada di Jawa Timur tentunya agar naik kelas dan bisa jadi industri modern seperti apa? Monggo disampaikan Pak. Jadi yang pertama peran pemerintah harus aktif ya. Pemerintah aktif, terutama sesuai dengan bidang di masing-masing. Gitu. Yang kedua, harapan saya jangan putus-putus untuk masyarakat, baik. sesuai dengan keinginan dan usahanya. Karena saya yakin pemerintah akan memperhatikan apa yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya yakin dan percaya Jawa Timur ini menjadi lumbung pangan nasional. Ya, ayo kita jaga bersama-sama, kita sebagai warga Jawa Timur untuk bisa menciptakan untuk kemajuan Jawa Timur. Setuju. Luar biasa sekali, dan tentunya Pak ya, topik kita terkait dengan peternak naik kelas ini bukan hanya sebuah topik, tapi harapan kita bersama juga benar-benar peternak naik kelas ini ada di Jawa Timur. Betul. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Kota, Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Terima kasih tentunya sudah membahas banyak hal terkait dengan peternak yang ada di Jawa Timur, dan tentunya dulur-dulur Jatim telah menyaksikan di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, Jatim Channel di kesempatan kali. Terima kasih banyak. Saya Tania Nadita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.